Oke, selamat malam. Hari ini kita akan trial dan error ya. Kita akan coba-coba dan coba eksperimen ya. Eksperimen tentang CID ya, yang masih lanjut video kemarin itu ini. Nih ya, kita ada A5S kebetulan MTK, jadi kita buat praktek saja. Cheat, pakai cheat ya. Ke apa namanya? Rencananya mau ke SKH ini ya. Ini kita pastikan dulu ya, ini kendalanya MMC udah jelas ya. Kita cek healthnya, tahan atas bawah ya sambil dicolok. Oke ya, urgent ya dia. Enggak urgent sih, kalau Samsung itu kayak gini ya. Dua-duanya SLC sama MLC nya dia device lifetime gimana bahasanya, excited its maximum estimated lifetime. Oke, so yang pertama kita lakukan, kita optimalkan software dulu ya. Kita buat hidup dulu, ini kita paksa dulu ya. Yang pertama kita coba identify pakai UV dulu ya. Ini pakai UV, kita disable out dulu. Ini kita coba apakah nyala dia. Oh, nggak mau nyala dia. Oh ya, sambil kita kasih tahu ya, kita coba masuk recovery dulu ya, apakah dia bisa. Bawah sama power ya. Kalau lama itu harusnya copot baterai sih ini. Ini tinggal satu bautnya. Kayaknya lama ya, udah kita copot dulu bentar baterainya biar cepet. Tapi mana ini aja lah. Yang atas dulu ya, sampai dia getar. Oh, nggak getar sama sekali. Kok malah tambah lama. Aduh, bikin lama anjir. Udah, kita copot dulu ya. Langsung saja, MediaTek menyebalkan memang. Oke, udah kita copot ya. Kita disable, kita masuk recovery dulu ya. Kita kasih tahu, atau mungkin ini dulu lah, biar urut ya. Ini kita disable out dulu. Nah, ini agak susah ini, mencet dua-duanya ya. Nah, kan? Jadi kita pasang lagi aja ini. Sebelah yang ini nggak kepasang. Penting tombolnya ini ya, gini aja nggak bisa lah anjir. Sial, ini dapat A5 aja. Oke ya, udah. Kita pakai UV seperti biasa ya, tutorialnya sama. Kita seret, kok ke sini. Kita seret ke scatter ya. Kalau belum nyala ini dicek uncheck ya. Ini semuanya uncheck, terus ini legasinya dicek. Kita langsung identify. Ini udah kita backup ya tadi. Ini untuk nunjukin aja, untuk biar urut infonya. Ini kita menginfokan saja ya, bukan tutorial sih sebenarnya. Dia pakai KMGD ya. Kita nanti coba cheat ke beberapa merek, ke beberapa seri, apakah bisa. Mana yang bisa kita coba ya.
Terus A5s itu terkenalnya kalau di upgrade 464 dia redup ya. Kita coba nanti fix ya kalau bisa sih. Tapi ya nggak tahu, kayaknya emang harus sepaket sama CPU sih. Oke ya, dia pakai versi 46 ya, udah 46 dia. Ini kita simpen infonya, kita SS saja. Kita SS. Ini soalnya penting ya. Oke, kita udah simpen ya. SS-nya pakai print screen kalau di keyboard ya. Dia Oreo 11A46 ya. Ingat A46 ya. Terus kita kebetulan cuma punyanya A34 ya. Kita nggak punya ini yang 46 ada ya sebenarnya. Tapi ini bukan official ya. Ini backupan dari temen-temen di internet ya. Kita ngambil di situ. Kita yang ada cuma 34 ya. 34. Ini yang official ya, dia maksudnya hasil ekstrakan dari firmware official dia. So, kita coba flash dengan ini dulu ya, kita ekstrak dulu yang ini. Mana? Ini backupannya ya, yang ini udah kita backup. Apa nih? Bentar ada WA. Nah ini udah kita backup semuanya ya. Kita nanti coba restore beberapa saja untuk keperluan email ya. Kita coba ini mungkin last method untuk 5S ya, 5S. Ini udah kita backup, jadi nggak perlu kita backup lagi. Kita langsung flash saja. Ini kita coba downgrade ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu. Kita masuk recovery dulu ya. Sambil nunggu ekstrakan. Kita bongkar lagi anjir. Kayaknya ini baterainya habis sih. Oke, kita copot. Kita masuk recovery ya. Seperti biasa tombol volume bawah sama power ya. Susah anjir kalau nggak ada tombol model kayak gini, anjir memang. Nah, sampai colok aja lah. Volume bawah ya, volume bawah gini aja nggak bisa dipencet loh. Volume bawah sambil colok. Tunggu getar, nggak getar-getar anjir. Yang pantai ini. Oh sudah masuk recovery ya. Sakit anjir lah. Emang anjir emang ini. Tombol yang kayak gini emang anjir. Ya kita cek ya, kalau ini 46 ya, ingat-ingat ini 46. Kita coba downgrade ya. Biasanya kalau di downgrade itu ya, walaupun ini official masih MMC bawaan match sama CPU ya, ini pasti hilang ya dia format datanya. Dan HP pun boot loop ya, walaupun memang pasti sehat ya MMC nya. Biasanya tinggal yang atas ini, tinggal wipe data, yang ini hilang ya. Kalau di downgrade kita coba ya, biasanya loh, tapi ini kita coba ya, kita coba dulu apakah nanti hilang. Oke, kita matikan saja. Dan ekstraknya sudah selesai kayaknya. Oke ya, udah selesai dia. Kita langsung downgrade saja. Nah ini harus out lagi anjir terus. Lihat nih, anjir memang. Cepat, lama banget anjir. Kok bisa masuk recovery coba. Kita mungkin ini nggak kepencet ya yang atas. Karena mesinnya agak naik, jadi kita baut saja. Pendek aja, nanti kalau panjang-panjang tembus mampus nanti. Susah anjir. Beneran susah anjir.
nggak kepencet dia. Nah maka ini aja lah. Kalau gini enak, nggak sakit anjir. Oke, kita langsung flash saja. Mana tadi? Ini ya, dari sini mana nih scatter. Seret saja scatter masuk sini. Oke, ini cek kalau nggak muncul ya. Nah ini ada beberapa ya yang support. Nanti kita rencana pakai KMRH lagi ya. Favorit nih. Kita coba patch ke beberapa ini yang KMGD ya. Untuk bawaannya KMGD kita coba semuanya, kita check semuanya mana yang cocok sama KMGD ya. Ini masih kedetek ya, tadi RAM-nya masih 3 ya dia, nggak error ya, RAM-nya masih bagus. Masih kedetek, entah bagus atau enggak. Oke, ini pastikan kecentang semua ya. Oke, udah. Lanjut les. Anjir, sessionnya belum selesai, pantai. Alah nggak bisa ini. Nah tuh kan emang anjir ini UV juga. Ini gara-gara ini loh, apa namanya, resuming aktif DA kurang ajar, harus ngulang tuh kan, malah suruh restart. Anjir emang. Nah kita harus ngulang lagi anjir. Yes. Ini nyopotnya juga susah, ngulang lagi. Kita masukkan tombol power dulu. Pantai. Nah, di restart pun dia nggak mau muncul loh, kampret memang. Sialan ini UB. Lama-lama bikin kesel kalau buat cepet ini anjir. Kalau buat nyantai sih oke lah ya, masih oke lah. Kita tukar ini lama-lama. Anjir emang. Lama banget ini apa ini? Atau PC kita yang lemot ya. Tapi kita pakai 3,3 GHz anjir, 3,3 GHz walaupun i3 sih. RAM-nya 8 loh anjir. Masih banyak loh free ini. Cuma ini aja mungkin agak lemot ya, 4 CPU cuma 3,3 GHz. Mana tadi? Saya lihat lagi. Enggak muncul ya. Pastikan kecentang semua, oke. Nah, pastikan ini DA2 ya. Kalau nggak 2 nanti ada yang error pasti salah satunya. Oke, kita ulang disable outnya. Udah ya. Langsung flash. Jangan bilang error. Aduh, legasinya anjir. Ini. Tapi bisa sih sebenarnya. Kayaknya sih. Anjir emang. Udahlah, bodo amat. Dia masih kedetek 3 GB KMGD Provisionet pasti ya. Ini versi firmware-nya 01 ya dia. Biasanya 09 untuk MTK itu ya minimal. 01 dia. Untuk cheatnya nanti kita nggak bisa ya lewat sini, lewat spesial tas ini nggak bisa ya. Kita harus ISP ya anjir. Nanti kita bikinin ISP nya, kita bikin jalurnya sendiri. Soalnya kalau nggak dibikin jalur nanti air clock-nya cepet rusak ya, di solder berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Karena kita akan coba cheat itu ya beberapa kali, mana yang masuk ya dia.
mana yang bisa dipakai. Ini kita downgrade ya ke A3 berapa tadi? A3 berapa anjir? A34. Kita downgrade, apakah dia bisa ya? Biasanya kalau Vivo ya, Vivo zaman dulu itu kalau udah maksimum lifetime ini kalau di downgrade dia normal kembali ya, walaupun agak macet sedikit tapi masih bisa dipakai daripada boot loop ya. Dia masih masuk menu ya, masih lama juga. Tapi ya agak macet-macet gitu. Kayaknya firmware lawas memang nggak monitor dia, walaupun lifetime-nya habis kayaknya nggak dipeduliin. Kalau firmware terbaru emang ngeselin anjir. Lifetime habis langsung boot loop, kalau nggak boot loop apa ya, ada pesan error. Kecuali kalau SKH ini ya, kalau SKH ini gitu kalau sudah urgent udah nggak bisa ya, walaupun di downgrade dia tetap nggak mau, dia tetap boot loop ya. Walaupun ini flashnya sukses tapi tetap boot loop itu untuk SKH ini gitu kalau udah urgent. Nggak tahu ini SKH ini apa sih kelebihannya, apa ya SKH ini? Kelebihannya bisa di partitioning ya. Tapi gampang mati anjir, kepanasan mati ya. Kalau settingan blowernya nggak pas mati, auto mati anjir itu SKH ini. Ini lama ya, kita pause dulu ya untuk sistemnya. Atau nggak usah lah, tapi panjang nanti videonya. Uploadnya 2 hari anjir. Ya udah, kita tunggu aja lah, nggak apa-apa. Sebelum ke hardware ya, kita coba-coba software dulu. Kita coba-coba dulu, kayaknya lewat sini patch sheet nggak bisa sih. Kita coba ini spesialitas, ini filter terbaru UV apa. Udah dari tahun kemarin nggak update loh UV, kenapa ini? Developernya lemot. Tambahin dong fitur read RPM key gitu loh, biar pada seneng usernya. Nggak usah beli F64 anjir. Tapi enaknya untuk versi ini bisa di FFU lewat USB ya dia. Tapi harus ada kreditnya sih, ini harus punya kredit minimal 1 ya kalau nggak salah. Kalau nggak punya kredit minimal 1 nggak bisa, tetap nggak bisa. Pelit banget dia termasuknya, harus pakai kredit anjir. Udah beli boxnya harus beli kredit lagi anjir. Oke, udah selesai ya. Ini kita coba langsung masuk recovery ya, apakah dia ada format datanya. Mana? Harus copot baterai lagi kah? Oke. Ini apakah powernya juga error anjir? Wah, ini komplikasi, LCD pecah. Nggak pecah sih ini, cuma hilang sebagian. Oke, kita cek. Nah ya kan, dia nggak ada kan format datanya. Sudah dipastikan ini akan boot loop ya. Kalau nggak percaya kita reboot ya. Ini pada bawaan loh dia, bawaan. Kita belum rubah apa-apa, ini belum kita bongkar ya. Baru backdoornya. Dia pasti stuck di sini ya, nggak bakal masuk dia. Bisa sih masuk buat animasi, nah seperti ini. Tapi dia nanti di sini terus ya, di sini terus. Kalau nggak percaya kita gantungin saja di sini ya. Ya tapi jatuh mampus lagi nanti. Wah, kok langsung gini anjir. Oh tadi belum bisa dia. Firmware rusak untuk paket, bodo amat anjing. Gak bisa diformat tapi gak bisa anjir. Dia maksudnya sini ya.
Kita web ya, coba kita web data gimana hasilnya. Tapi nggak ada format datanya loh dia. Kita kok nggak bisa disentuh anjir. Oh bisa deh. Oke, kita coba lagi masuk recovery ya. Nah ini harusnya ada format data dia. Kalau nggak ada sudah pasti ini user datanya nggak kedetek sama sistem. Sudah pasti itu. Harusnya. Anjir, sok tahu anjir. Kita masuk tahu anjir. Nah, kita wipe ya. Sukses. Violet kan dia. File kayak gini dia anjir. Oke ya, jadi untuk Oppo itu nggak bisa di downgrade ya dia. Kalau sudah versi terbaru dia nggak bisa di downgrade. Oke, kalau nggak bisa kita upgrade lagi ya ke 46. Nah ini kita ada tadi 46 kan ya, tadi 46 kita ada dari temen service ya. Dari mana ya ini, kita cek. Nah dari Mobile Care ID ya. Nah, silahkan kunjungi. Kita nanti flash pakai ini ya, dan sayangnya ini backupan ya, dia pasti nggak bisa ya kalau buat flash. Nah backupan seperti ini ya. So jadi nanti kita akan buat scatternya dari hasil backupan ini. Kalau nggak percaya ini nggak bisa, kita coba nanti. Ini kita matikan aja. Udah pasti nggak bisa ini. Jadi untuk fix Oppo, Realme, untuk seri Oppo dan Realme ya, kalau di recovery dia nggak ada format data, fix dia pasti ke lock versi baru ya. Jadi kalau teman-teman ganti MMC kebetulan, terus versi firmware bawaannya teman-teman nggak tahu ya, lupa atau gimana, nggak ke backup atau memang sengaja langsung copot MMC langsung nggak backup ya, terus teman-teman ganti MMC baru masih bagus dan tetap bootloop, coba update ke versi yang terbaru ya, soalnya atau coba cek dulu apakah format datanya muncul. Kalau nggak muncul berarti memang itu teman-teman pakai firmware lawas, jadi harus upgrade. Fixnya cuma gitu aja, nggak ada file fix apapun, nggak ada. Mau fix recovery apa kayak dia nggak mau ya, dia harus diupdate ya. Jadi sudah ke lock sama CPU, jadi itu user datanya nggak bisa ya, nggak kedetek dia. Ini tadi udah ya? Oh belum. Kita buat scatter ya dari hasil backupan dari Mobile Care ya. Kita coba dulu tapi ini apakah dia bisa. Untuk UV nanti ini pasti resuming session ya, kita reboot lagi aja. Nah emang payah ini anjir. Kalau untuk flash kedua kayaknya memang resuming lagi. Enggak deng. Nah dia pun nggak muncul anjir. Harus open. Lama-lamain. Kita nanti untuk hardware-nya kita lanjut besok-besok ya mungkin. Ini udah malam sih. Oke, udah selesai ekstrak, kita langsung coba ya. Inilah lemot anjir. Ini ya, dia ada beberapa pilihan 32. Oke, ini internal 32 ya. Kita coba ini, kita copy. Maksudnya kita ekstrak aja. Kita replace. Kayaknya gitu sih harusnya. Oke, udah. PGPT-nya pasti dia. Yang berubah pasti PGPT-nya. Untuk yang lainnya ini nggak ngaruh anjir. Ya udahlah. Scatternya ini bisa nggak ya? Kalau backupan UT nggak bisa sih kayaknya. Mana ini udah ya. Oke, kita seret saja. Set sini. Pakai loading. Nah, jangan. Nah, ini kita uncheck semuanya, legasinya kita cek ya. Ini legasi. Ini pastikan DA2 ya. DA2 punya Xiaomi ya dia. Nah, punya Xiaomi ya. Nah, lihat Xiaomi nih. Kalau pakai Oppo dia ada error di beberapa file ya. Kalau nggak percaya coba aja sendiri anjir.
Oke, pastikan kecentang semua. Oke, udah kecentang semua. Lanjut flash saja. Kita flash lagi ke 46 ya. Oh, belum ada ya dia ternyata. Lupa. Kita upload dulu, upload anjir. Disable out dulu ya. Langsung kita tancapin. Oke, sukses. Dia masuk, kita lanjut flash. Oke saja. Pasti MD Imac-nya gagal ya dia. Kita coba aja, pasti dia gagal di MD Imac. Kalau backupan itu nggak bisa anjir dia. Dia pasti ada gagalnya dia. Walaupun ini di backupan dari MMC bawaan, kalau di flash pasti dia gagal. Memang kayak gitu, dia kelok sama CPU dia. Ditolak sama CPU-nya anjir. Transfer datanya ditolak anjir. Nah, kalau berhasil oke sih. Nah, kita lihat ya, apakah dia gagal. Nah kan, gagal kan. Untuk MD1 Imax itu nggak bisa ya teman-teman, apain pakai UV tetap nggak bisa. Dia harusnya pakai minimal unlock tool ya. Unlock tool bisa dia masuk. Tapi selain maksudnya kalau UV, walaupun ini pakai bawaan ya, bawaan Oppo, Vivo, terserah apapun MD ini download agennya, tetap nggak masuk ya dia pasti gagal. Walaupun ini backupan asli loh, walaupun tinggal di restore aja dia pasti gagal anjir. Jadi untuk MD1 image ini kita sarankan pakai unlock tool atau langsung saja ISP ya, atau tanam ke colok inject ke MMC-nya. Soalnya ini dipastikan nggak bisa ya. Kalau untuk yang lainnya kayaknya bisa ya, untuk yang merah-merah itu tuh bisa dia. Kayak terus zone Pro Info dia bisa. Oppo Custom dia bisa masuk. Tapi kalau yang ini pasti gagal dia anjir. Oh ternyata dia bisa ya, nggak harus buat scatter lah kita. Nanti aja kita praktekin untuk yang backupan aslinya ini ya. Backupan HP bawaannya. Oke, kita coba lagi sistemnya, kita update apakah dia muncul. Ini keadaannya masih urgent ya. Nah, kalau urgent terus ini di flash masih stabil kayak gini ya, kemungkinan besar ya, menurut kita loh ya, ini kemungkinan besar itu non flashnya masih bagus ya. Cuma memang counternya dia habis, tapi non flashnya masih oke dia. Kalau ini stabil ya, kalau ini putus-putus kayak mungkin jadi 10 MB atau berapa, putus-putus pokoknya nggak stabil kayak gini. Walaupun turun tapi dia tetap stabil, itu masih kemungkinan non flashnya masih bagus ya. Jadi kalaupun di FFU itu harusnya masih bertahan lama. Kalau ini udah ngadat macet, kita jamin kalau di FFU pasti cepat rusak dia. 1 bulan 1 minggu mungkin dia rusak. Kalau masih stabil non flashnya kemungkinan besar masih bagus ya. Walaupun counternya habis tapi masih bisa dipakai lah. Kita juga mau nyoba cleaner baru ya anjir. Ini kita nyoba kontak cleaner yang baru. Kita bukan merek baku untuk smartphone ya. Kita merek ini, kita ganti merek coba. Ini apakah worth it atau enggak? Mega Cool ini ya. Silahkan cari sendiri. Ini kita nggak promosiin ya, kita cuma mau nyoba ini apakah dia bisa ngilangin fluk atau dan ke ke plastik rusak atau enggak, nanti kita coba ya. Terus fluknya dia lebih jos daripada carbo cleaner atau enggak. Kalau nanti ini ke plastik dia nggak rusak, terus ke fluk juga bagus, hilang, kita nanti cuma beli satu aja ya, nggak usah beli carbo cleaner. Yang ini murah sih daripada yang untuk HP, untuk di counter HP seperti baku, sunshine dan sebagainya. Kita
agak mahal ya di sini, sekitar 30 lebih, 35 kalau nggak salah. Kalau ini murah ya dia, kalau nggak salah 25 ini. Walaupun ini selisih dikit ya, untuk yang baku dan sebagainya itu 550 mili ya. Yang ini berapa ya? Kok nggak ada anjir? Loh kok nggak ada? Oh ini ada. Dia 500 ya. Kalau yang baku itu 550. Baku terus apa lagi, Sunshine. Pokoknya merek-merek untuk HP itu kayak mekanik dan sebagainya itu kontak cleanernya mahal anjir. Cuma ada embel-embel untuk smartphone aja mahal anjir. Pada fungsi juga sama aja sih kayaknya. Soalnya kita komposisinya nggak tahu ya, nggak mungkin lah dibeberkan anjir. Kalau dibeberkan ya diplaki atau orang nanti. Kita coba aja nanti kalau worth it beli satu aja. Kartu cleaner kalau kena mata soalnya ya aduh bahaya cuy. Oke udah sukses ya dia. Kita coba cek. Kita masuk recovery lagi, colok USB. Apakah format datanya muncul ya dia? Kalau sama versinya muncul ya, ataupun di atasnya itu bisa ya. Minimal itu sama ya, kalau nggak sama dia nggak bakal muncul ya. Ini malah stuck kayak gini anjir. Malah nggak masuk. Parah. Oh masuk deh. Nah, dia muncul kan, format datanya dia muncul ya. Oke, kita reboot ya. Apa yang terjadi? Oke, kita agak turunin aja kali ya. Angle-nya kita turunin. Sudah setengah jam, nggak apa-apa, kita lanjutin aja anjir. Kalau ini nyala ya mungkin nyala sih, untuk awal-awal dia mungkin nyala ya. Sambil minum. Untuk info softwarenya itu ya, kita infokan yang apa sih tadi anjir? Format data ya, format data tentang HP seri Oppo dan Realme ya. Kalau format data dia nggak muncul, sudah dipastikan itu nggak bakal masuk menu ya, dia boot loop permanen. Dia di sini ya, stuck di sini di Oppo ini. Ini terang, masih terang. Kalau nanti redup dia bisa hidup. Kalau masih terang kayak gini, memang MMC-nya kedetek rusak anjir. Soalnya ini versi 46 itu dia udah ngedeteksi apa namanya? Health dia. MC health-nya udah didetek ya. Ini udah redup, udah bisa kan dia. Nah, dia masuk ya. Ini pasti untuk beberapa saat, untuk beberapa kali dipakai ini pasti dia mati lagi ya. Maksudnya rusak lagi, boot loop lagi dia. Oh, nggak bisa anjir. 813 nggak, oh bisa deh. Nah, apa nih? Kita cek apakah masih aman ya emailnya dia. Baseband aman ya. Baseband aman, ini email harusnya aman sih. Nah, emailnya kok suspek ya? Kok suspek ini ya? 1233. Emang kayak gini ya emailnya? Nanti kita cek lah ini apakah untuk A5s atau bukan. Nah, dia biasanya kalau di upgrade ya, device name-nya ini hilang ya dia. Dia unknown. Modelnya juga unknown. Color OS-nya ini dia unknown enggak ya? Pokoknya ada dua ini unknown ya. Terus ini juga cuma separuh gini ya. Redup banget separuh. Kalau yang bawaan aslinya di bisa terang ya. Nah, bisa segini. Kalau diganti 64 dia cuma segini ya. Ini maksudnya ini tapi udah mentok sini dia. Cuma segini ya. Nah, lihat kamera ya. Nah, di sana kan terang kalau kita redupin. Nah,
Nah, ini kalau terang banget dia redup ya, di belakang redup. Nah cuma segini kalau yang anu. Terus ini unknown ya semuanya, ini dua ini unknown kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini dua ini unknown. Biasanya kita nggak nggak peduliin sih, walaupun unknown tapi dia email aman, sinyal bagus, udah selesai, udah diambil yang punya juga nggak masalah, soalnya redup cuma segini ya. Kayaknya memang siang nggak terlalu terlihat sih, tapi katanya nggak apa-apa, ya udah kita upgrade. Kalau ada yang keberatan kita nggak upgrade ya, jadi kita mungkin pakai 332 sama. Kalau biasanya kalau pakai sama itu bagus ya, dia normal semuanya, terangnya juga bagus ya dia. Oke, jadi cukup sekian untuk yang software. Oh ya, kita nanti ini udah ya, indikasikan hidup normal dia. Kita nanti bongkar, lanjut ISP, kita lanjut patchet ya, dia masuk atau enggak, ini kita matikan aja. Kita lanjut lagi ke sini ya, penjelasan beberapa sedikit aja. Waduh, kenaikan anjir. Oke lah, segini aja lah. Nah di special task ini dia bisa write sheet atau enggak? Oh nggak bisa anjir. Custom loader. Nah, dia kalau dicek custom loadernya dia bisa ya. Special task muncul MMC tasknya. Dia bisa erase RPMB, program RPMB lewat USB dia bisa ya. Set boot partition juga bisa. Disable secure write protection dia bisa. Health report dia bisa. VP Meta verified boot. Ini biasanya untuk Xiaomi sih. LK ini untuk biasanya kalau Vivo ya, Vivo Oppo ini Vivo Oppo ini. Lock bootloader, unlock OM sama force SKH ini MMC partition bisa ya, lewat USB dia bisa. Repair cheat, oh dia cuma repair cheat. Oh bisa anjir dia bisa custom ID ya. Oh nggak kelihatan ya. Bentar. MMC repair dia bisa custom cheat ya dia. Oh dia lewat USB bisa ya, tapi harus punya kredit anjir, kita nggak punya loh. Ya udahlah, kita manual aja lewat ISP. Dia full reset bisa ya, FFU bisa dia. Untuk yang mau FFU lewat USB dia langsung di sini bisa ya dia. Kalau masih kedetek ya, kalau nggak kedetek dia nggak bisa, tetap ISP ya dia. Soalnya ini nggak ada FFU ya di sini, adanya full reset satu paket ya dia. Dia backup lalu kembaliin firmware-nya. Jadi kalau nggak kedetek ya nggak bisa. Oke. Untuk buat skaternya nanti ya, ada yang komen kemarin, ada yang mau tahu caranya. Sebenarnya udah kita spill juga. Nanti setelah ini kita patchet ya, setelah MMC-nya kita ganti ya, ini kita eksperimen ke CID dulu ya. Gimana dia support kemana saja, ini ada beberapa ya. Nah, dia KMQE ini 2 GB ya, 2 GB 16. Ini ada di sini. Ini juga 216. Ini 332. GD itu yang dipakai ini ya, 332, dia aman. Kecerahan normal juga. RD kita nanti coba semuanya ya, kecuali KMGD, soalnya MMC-nya kan KMGD. Jadi nanti kita data ya nanti. Kalau ada yang bisa jadi KMGD itu bisa menggantikan apa, nanti kan kita tahu ya. RH GD, RH ini ya, yang jelas ke RH dia nggak bisa, udah kita coba. Nanti kita coba lagi lah kalau nggak percaya. Kita ke ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali nanti ISP anjir, bolak balik. Nanti kita nggak videoin untuk ISP nya ya, kita nanti cukup flashing saja nanti gimana hasilnya. Untuk malam ini kita mungkin coba ini dulu ya, untuk KMQE ya, kita coba patchet ke KMQE. Tapi sebelumnya ini kalau nggak di FFU nggak bisa ya, jadi ini kita nanti flash lagi aja. Wah, kita nanti flash lagi ya. Emailnya biarin nol aja lah, kita nggak usah restart.
kita flashnya nggak usah semuanya ya, cukup sampai ODM saja lah, untuk memastikan dia bisa di enable di RAM bisa atau enggak. Kalau enable di RAM bisa, dia tetap mau ya nyala ya dia, walaupun teman-teman flash semuanya dia tetap nyala normal. Kalau enable di RAM bisa, kalau enable di RAM yang nggak bisa, fix nggak bakal bisa ya. Jadi memang cheatnya nggak support dia. Oke, kita lanjut bongkar-bongkar dulu ya. Ini kita bongkar dulu, kita FFU, lanjut nanti setelah flash ya. Ingat-ingat tadi kita pakai KMGD ya di menit sebelumnya, bisa dilihat dia identifinya KMGD. Percaya atau nggak percaya terserah sih, udah amat. Kita bongkar, kita gerinda seperti biasa, lalu kita FFU, nggak usah di videoin ya, sudah sama seperti yang kemarin. Lalu setelah ke FFU kita write cheat ke sini ya, KMGE ini. Terus kita coba flash apakah dia bisa. Untuk backup nah nggak perlu, nanti aja kita siksa aja dulu ini MMC nya ya. Oke, lanjut nanti, sampai jumpa. Ini kita spill sedikit ya. Nah ini kita untuk percobaan pertama kita restore semua ya. Kita mau cek apakah dia redup atau enggak ya. Jadi kita biarkan HP hidup. Nah kita udah cheat ya, kita CID nya langsung ke SK Hynix ya. Kita nyoba daripada ke Samsung ya kan, udah lama kan, maksudnya udah beberapa kali ke Samsung. Kita ke SK Hynix ya, dia ke HAG4A2 ya, dia 2 GB. Jadi kita coba downgrade apakah dia juga redup. Nanti untuk yang 3 GB juga kita restore semua ya. Jadi pokoknya kayaknya harus kita restore semua aja deh. MMC nya tamat nanti lama-lama. Apakah emailnya apakah dia redup atau enggak ya, kita coba downgrade. Yang pengaruh itu sebenarnya apa sih Oppo A5s itu, yang dia detect itu ukuran MMC nya, ukuran storage nya atau ukuran RAM nya sih yang bikin unknown gitu loh maksudnya. Kalau kita patch cheat ini ke semuanya tetap dia nggak redup, berarti MMC nya dia ke detect-nya kan tetap 3 kan ya. Di sistem kan dia walaupun ini patch ke 2 GB kan, di sistemnya dia detect-nya kan tetap 3 GB ya RAM-nya. Apakah di situ mungkin? Adalah kita coba aja, ini udah selesai ya. Kalau nggak percaya ini kita restore semuanya ya, kita cek. Ini udah kita patch ke SK Hynix dia. Nah, ini ya. Wah lo kok ngeblur dari tadi anjir. Nah, udah kita kesini ya. Ini kita clean aja. Apakah ini juga dipermasalahkan untuk di Oppo? Kita buat clean aja, nggak usah diisi apa-apa ya. Ini kali 68 seperti biasa. Ini 48 ya, kali 68. Ini kali 8 maksudnya. 48 ini udah biarin. Nah ini 216 ya ini aslinya. Oke, kita coba flash ya. Kita cabut ISP nya dulu, kita pause aja dulu ya. Kita pause aja dulu. Oke, udah kita cabut ya. Kita langsung flash pakai yang A46 juga ya. Soalnya nanti boot loop kalau enggak. Nah, kita nggak isi boot ya. Jadi langsung dia. Nggak perlu pencet apa-apa, langsung dia. Kalau diisi nanti dia preloader, harus mencet, nyusahin anjir. Oke, ini masih yang tadi ya. Ini kita centang semua lagi ya. Kita centang semua. Oke. Custom loadernya nggak usah. Kita flash lagi. Cak. Kalau enable di RAM-nya Violet ya nggak cocok berarti dia anjir. Nah kan anjir, percuma kita anjir. Tapi kayaknya kalau write nggak hilang sih datanya. Nah dia gagal kan, padahal ini RAM-nya bagus loh. Ini kalau RAM-nya rusak dia tetap gagal memang, kelihatan nggak? Nah di RAM pasti dia gagal. Oke, berarti untuk SKH ini yang 2 ini nggak bisa ya, yang 216. Oke, udah gitu aja lah, lanjut besok anjir. Malam minggu masa suruh garap terus, yang mending main lah, main ke rumah temen.
Anjir, frustasi gua. Kita lanjutin juga nggak ada yang ngasih kopi anjir. Mending besok lagi ya kan. Ngoceh mulu ya. Haus lah anjir. Kita coba cek aja dia gagal, pasti nempel di remnya gagal, 100% dia gagal anjir. Kita nanti rubah cheatnya aja doang, kita rubah ke bawahnya ya kalau nggak salah. Kita cek di sini lah, bisa nggak sambil proses. Biasanya UV itu dua proses, nggak bisa ya dia. Oh bisa ternyata. Ini ya tadi ini nggak bisa dia. Sebenarnya tadi kita mau coba ini ya, tapi karena ini Samsung ya kita mau coba ini dulu. Ternyata nggak bisa anjir. Siap. Kita coba kemana lagi nih? Ke sini kah? Ya, kita coba ke sini lah nanti lah. Sehabis ini kita coba sini ya. Untuk percobaannya cukup itu aja ya, untuk bukti saja. Nanti untuk segini semuanya nggak usah kita video lah anjir. Ya lamaan lah. Kita nanti hasilnya saja kita kasih tahu mana yang bisa ya. Terus hasil akhirnya gimana? Kalau di video satu persatu ya kali ya kocak banget anjir. Videonya sampai 5 jam ah. Tuan. External RAM exception dia nggak bisa lah intinya. There was a overlap error. Apa sih overlap nggak jelas. Answer the premier your variant phone. Nah ini pada sama ya skaternya preordernya sama ya, original dari Oppo juga, cuma beda CID doang, dia nggak bisa ya. Jadi menentukan CID itu untuk menentukan apa namanya, command prompt enable di RAM kali ya. Ya kayaknya kayak gitulah kayaknya. Sepertinya begitu sepertinya. CID itu gimana, kemana arahnya juga kita belum tahu banyak ya. Kita cuma trial dan error ya. Ini untuk percobaan pertama langsung gagal anjir, enable di RAM-nya. Ya udahlah, lanjut nanti ya, lanjut hasil akhirnya gimana. Kita mau istirahat aja dulu, kita mau kayaknya udah capek sih, besok harus coba. Lanjut besok lagi ya. Nanti lanjut apa namanya, conclusion itu apa, hasil akhir gitu aja lah. Gimana nanti kita jelasin yang cocok yang mana, jadi teman-teman bisa catat atau nanti kita mungkin kita list ya, kita list kita list di notepad atau apa, nanti kita cek MMC ini cocoknya di mana gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di, kita upload ya, teman-teman bisa lihat di folder drive kita, tinggal teman-teman koleksi, terserah mau download atau enggak, bisa dilihat langsung. Jadi teman-teman ada gambaran nanti beli MMC yang tersedia gimana atau yang enggak apa. Oke lanjut, sampai jumpa nanti next video maksudnya. Nggak sampai sumpah sih, maksudnya nanti lanjut nanti. Oke, ini lanjut kemarin ya, soalnya udah ganti hari sih, videonya disatuin. Yang Oppo A5s ya, ini udah kita copot ya. Hasilnya sangat melelahkan, buang-buang waktu anjir. Ini ya, mana ini dia itu yang cocok sama KMGD cuma yang RAM-nya sama ya. Jadi kita simpulkan memang ini untuk CID ini untuk menentukan kapasitas RAM-nya ya. Pokoknya itu untuk urusan RAM ya dia. Nggak tahu itu gimana cara kerjanya, soalnya kita juga bukan pakar, bukan ahlinya sih. Kita cuma service HP, cuma bisa-bisaan anjir. Aduh, cuma nyoba loh sebenarnya. Kita hanya menyimpulkan saja. Jadi ini ketika di patch ke GP dia bisa nyala ya, di flash juga bisa tanpa XT RAM violet apalah pokoknya itu. Di SKH ini juga sama, pokoknya yang RAM-nya ini 3 ya, RAM-nya sama-sama 3, KMGD sama-sama 3, itu dia bisa ya, walaupun beda produksi. Ini kan SKH ini dia tetap bisa nyala normal juga,
brightness full, IMEI normal ya, udah kita coba. Tapi kalau untuk yang 2 GB dan 4 GB itu walaupun Samsung ataupun SKH ini dia nggak bisa ya, udah kita coba semua anjir. Udah kita catat no. Orang gabut mana coba yang sampai nyatet kayak gini anjir. Nyoba 8 kali loh, 8 kali ISP, bayangin aja anjir, nyodar bolak-balik. Kalau pakai USB sih enak, kita nggak punya kredit ya soalnya ya. Oke, jadi itu ya kesimpulannya untuk Padget untuk write CID ya, itu sesuaikan saja RAM-nya ya. Kemungkinan besar memang di RAM-nya doang sih, untuk storage-nya dia aman. Kalau kata kita sih aman loh ya dia. Apalagi kalau ada discrete gitu ya, kalau ada discrete itu enak dia malah. Siapapun masuk dia. Nah terus ini kita akan coba fix untuk yang Unknown ya, modelnya Unknown untuk A5s ketika di upgrade ya. Ini kita siapkan eMMC KMRH ya. Udah kita FFU sih sebenarnya, kesehatannya buruk. Ini buat nyoba aja lah, nggak apa-apa. Ini juga HP temen lah, tapi lumayan kan 464. Oke, seperti biasa ya untuk ini. Nah kita sekalian buat scatter ya, seperti apa nanti untuk dari backupan ya. Kita seperti biasa untuk botnya tetap kita setting lewat sini ya, kalau nggak lewat sini nggak bisa dia. Ini eMMC nya udah, kita nggak pakai ISP ya, ini masih eMMC dan udah kecetak ya. Botnya 0x48 ya. Oke gitu aja ya, dia gini aja udah. Nah biasanya kan ini kita bahas kondisinya 0x02 ya. Nah kali ini kita akan coba default aja, dia cuma 48 doang. Kita coba default, dan untuk ini RH64AB kita coba patch langsung ke SKH ini ya, yang ini RD atau SKH ini aja lah, beda produsen. Ini sebenarnya ke RD kemungkinan besar bisa ya. Nah, untuk patch seperti biasa ya, cuma segini aja bisa ya. Ini di copy ataupun ini semuanya sampai XX juga bisa, tapi kita biasanya cuma ini ya, sampai yang ada angkanya copy, terus write paste, udah ya gitu aja. Oke udah, jadi otomatis ya yang XX tadi yang nggak kita tulis dia otomatis dari bawaan ya dia. Oke, ini udah berubah dari jadi SKH ini ya dia, HCG8 seperti yang ini ya, HCG84 4 GB ya. Pokoknya RAM-nya sama, dia bisa di patch ternyata. Ya pokoknya gitulah, nggak tahu ini kenapa bisa gitu, konsepnya gimana itu MTK itu. Terus kok bisa Unknown juga, apa gara-gara RAM atau storage ya, nggak tahu ya kita. Oke, dan setelah itu kita pakai backupan bawaan HP ya untuk bikin scatternya nanti ya. Ini kok nyantol gini apa nih UV ini? Oke, hilang. Ini yang bawaan ya, yang backupan HP asli IMEI masih bagus ya. Kita PGPT mana PGPT? Oke, kita write ke user area ya. Ini centang write saja. Bootnya jangan di write ya, biarin aja, nanti malah susah sendiri anjir. Ini pun tombolnya juga ikut rusak anjir, powernya gara-gara kita coba-coba berkali-kali. Anjir mah nombor memang. Ini biarin clean aja, nggak apa-apa. Untuk MTK itu clean atau enggak sama aja sih. Kalau Vivo, maksudnya khususnya untuk Oppo A5s ya, dia sama aja ya. Nanti dia ketika dia hidup dia provisionet otomatis ya, dia nggak clean, nggak tahu itu sistemnya udah otomatis dia. Oke, kita cek apakah partisinya muncul. Oke ya, ini primary GPT nya
Untuk flash gimana sih? Coba kita cek dulu ya sekalian untuk flash. Nah ini ya, percobaan berapa kali ini sampai gagal. Pasti kayak gini hasilnya kalau di flash. Oke, PGBT nya 32 ya. Ini ya kita nanti rencana ya, ini kan PGBT dia ngambilnya cuma 32 ya. Nah dia cuma 32 KB ya, jadi ini kita backup untuk primary GPT. Tadi kan yang bawaan dia pakai PGBT ya 512, jadi nggak mungkin cocok ya dia. Jadi ini kita backup lagi, kita read ya. Nanti untuk rencana selanjutnya kita coba aja ini. Oke, udah kita backup sini ya. Dia kita pindah aja sekalian ya. Kita pindah ke sini aja, nggak apa-apa. Oke ya, setelah itu kita nggak resize ya. Untuk kali ini kita akan coba apakah unknown gara-gara ini storage-nya 64 atau memang gara-gara RAM-nya. Kalau menurut kita sebenarnya RAM sih, ini nggak ngaruh sih sebenarnya untuk storage. Ya udah kita coba aja, kita nggak full 64 ya, jadi ini kita ambil 32 giga aja, yang sisanya nggak usah, biarin. Nah ini kan sudah masuk ya, kita nggak restore ya, seperti kata kita tadi untuk buat scatter ya. Ini backupan hasil backupan UV sih, dia langsung bisa atau nggak tahu ya. Pokoknya nanti kita sambil buat ya, kita coba apakah bisa. Kalau bisa ya udah. Tapi tentu yang kita restore itu harus MD1 image ya, soalnya dia nggak bakal bisa masuk kalau di scatter. Susah kalau UV nggak bisa masuk ya, kalau UT bisa masuk dia. Ini ya, restore satu aja, yang lainnya biarin ya, nanti kita buat scatternya ya. Oke, kita verify. Ingat ya, kita nggak resize ke 64. Nah, terus nanti gimana 64-nya anjir? Oh, gini aja, gini. Ini kan mana tadi? PGBT primary GPT. P-nya mana sih anjir? Loh kok nggak ada? Oh ini ya, primary GPT ini kita kasih 32 GB gitu aja. Nah, terus kita ini resize dulu ya. Tadi salah sih, ini kita harus resize dulu. Nggak apa-apa, sambil coba. Nah kita yang 64 nanti kita masukin, jadi apa bedanya gitu ya. Oke ya, down dia identify udah jadi 64 harusnya dia. Oke ya, udah full ya. Nah kita backup lagi ya, untuk primary GPT nya kita backup lagi. Yes. Nah ini yang 64 ya, kita simpen, ini kita buat sendiri ya. 64 GB. Oke. Sebenarnya ini dari teman kita sih kayaknya ada ya. Oh iya ada ternyata dia. Dia apa dia yang isinya? Oh cuma PGBT kan, beneran kan dia. Cuma ambilnya PGBT ya. Dia dari Mobile Care ID. Untuk yang 32 kok banyak banget ya ini. User data, pas info. Nggak tahu lah. Untuk yang 16 dia juga cuma PGBT ya. Oke, jadi dia juga cuma ngambil PGBT doang sih dia. 32 KB ya bener sih. Kita buat sendiri ya untuk ini, sesuai kapasitas MMC. Oke, kita ganti lagi ya, untuk ini primary GPT nya kita pakai 32 lagi ya, biar dia nggak full. Apakah dia ngaruh ke unknown dan brightness nggak terang ya, jadi kita cek lagi. Nah dia udah apa namanya
nggak 64 lagi ya. Terus MD1 image nya tadi mana ya, kita verify ulang apakah dia beda ya. Kalau masih sama ya nggak usah di write ya, kalau beda nanti di write ulang. Oh, sebenarnya sama sih. Oke, done ya, sama. Oke, semuanya ini kali 0 default ya, dia nggak kali 8. Biasanya kan kita untuk MTK kali 8 ya, dia ini kali 0. Kita coba nanti apa efeknya apa, terus nanti kita coba ganti lewat, tapi harus lewat ISP sih ini nanti gantinya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita eksperimen lagi demi apa ini, demi ilmu lah. Sebenarnya buang-buang waktu sih anjir. Ya udahlah, lanjut ya, kita pasang dulu MMC nya nih ya. Habis bengkel ya, hitam semua anjir kukunya. Oke, kita pasang dulu terus kita flash, nanti lanjut. Oke, lanjut, udah kita pasang ya. Nah, kelihatan nggak kamera? Terserah mau nggak kelihatan atau enggak. Kita langsung disable out aja. Ini tadi posisi yang 32 GB ya, masih belum 64 ya, tapi RAM-nya udah 4 sih, ya jelas lah. Jadi emang untuk A5s ini pengaruh di RAM sih sebenarnya. Oke, kita pakai ini ya. Skaternya kan kemarin firmware 46 ya, terpaksa kita pakai ini ya. Oke, kita untuk pertama kita coba restore apa ya, beberapa ya. Yang untuk IMEI ya, semoga aja done ya. NVCFG, NVData, NVRAM. Lanjut untuk keperluan biar nggak ada download not complete, Oppo custom ya, sama Oppo Reserve 2. Ada 4. Apalagi ya, kayaknya ini dulu aja ya. Untuk Oppo ini dulu aja, NVconfig, NVData, NVRAM, Oppo custom, sama Oppo Reserve 2, sama MD1 sisanya. Tapi MD1 nggak bisa ya kalau nggak via ISP atau MMC. Untuk UV loh ya, untuk yang lainnya nggak tahu. Ini kita copy ya, kita paste di sini. Tapi sebelumnya yang nggak usah lah, kita paste di software apa namanya, firmware dari temen apa namanya, dari Mobile Care. Oke ya, ingat namanya dia NVconfig, nggak pakai dot apa-apa, NVData juga, NVRAM juga yang pakai dot, cuma Oppo custom ya. Oke, lanjut, skaternya mana, kita edit ya skaternya, sini kita besarin. Kita cari tadi apa tadi, Oppo Reserve 2 ya. Nah, Oppo Reserve 2 di sini tadi kan nggak pakai apa-apa kan, cukup 2 aja, jadi hapus ya ini. Oh, nggak kelihatan ya Pak, gini. Nah, jadi hapus saja. Untuk is download ini untuk keperluan ini dia di download atau enggak ya, maksudnya di flash atau enggak. Jadi kita buat true ya, dia yang sebelumnya false. Terus operating type nya ini buat update ya, agar dia nanti ke write ya. Kalau nggak dibuat update dia nggak bisa. Terus upgradable ini satu paket sama update ya, jadi kalau nggak di true dia tetap nggak bisa masuk ya. True ya, maksudnya true. Sama Oppo custom tadi apa namanya tadi, Oppo custom kita apa, image ya. Oke, image ini sesuaikan ya namanya. Kalau ini bin ya bin, kalau image ya image ya. Kita tadi image ya, image atau bin ya punya kita yang, oh image dia. Ini sama ya, ganti true. Pokoknya itu aja kuncinya, nggak usah ini protected, ganti update. Kalau nggak diganti nanti dia nggak bakal ke write ya, dia gagal write-nya atau nggak masuk. Pokoknya umpama berhasil dia nggak masuk ke MMC ya, untuk MTK, untuk pakai UV loh ya. Tapi kalau yang lainnya kita nggak tahu sih. Paling enak pakai UT, tinggal klik beres dia. Anjir memang. Fokus custom sudah, FRP nggak usah, nggak penting. Nah, NVconfig tadi, NVCFG juga ya, dia nggak pakai dot.
Terus ini kita buat true, udah gitu aja anjir, nggak ada rumus-rumusnya, ini cuma hasil trial dan error aja. Pernah kita coba ini aja, dia nggak mau masuk ya. Ini juga kita false, dia juga nggak mau masuk. Terus ini kita default apa adanya tadi, kayak protected, mungkin kita tetap kasih protected tapi tetap nggak masuk ya dia. Pokoknya gagal, ada yang gagal juga. NVData juga. True, ini true, yang atasnya ini update kapital semua ya, usahakan. Kayaknya ngaruh nggak sih? Ngaruh sih, pokoknya sesuaian aja lah. Minta data nggak usah, tadi enggak ya. Oke, tinggal satu NVRAM kalau nggak salah ini. MD1 jelas nggak bisa ya. Udah kita coba di HP apapun untuk MD1 image nggak bisa masuk ya, kecuali pakai lainnya UV ya. Kalau UV tetap nggak masuk dia. Kalau nggak ISP, kalau ISP bisa dia. Oke, untuk NVRAM sudah sampai NVRAM. Bin region ganti update. Terus upgradable ganti true. Oke, untuk itu aja ya. Oke, udah kita save. Kita untuk notepad, untuk keyboardnya itu Ctrl save ya. Kalau untuk notepad ya pilih file, save. Nah, udah gitu aja. Oke, langsung kita pindah ke UV ya. Pastikan masuk ya di sini ya. Nah, kita cek lagi dia. Ini tadi buat ngecek ya. Nah, pastikan Oppo Receiver 2 masuk, Oppo Custom masuk, config NVData masuk, NVRAM masuk ya. Nah, pastikan itu masuk semua. Oke, lanjut kita flash ya. Kita disable. Tadi udah ya? Udah belum sih? Oh, udah ya. Ya udah, langsung flash aja. Nah, dia 4 GB kan. HC dan sebagainya. Nambah DRAM bisa kan dia, padahal ini tadi Samsung ya. Dia nunggu connecting di second DA ya. MD1 iMac nanti ini pasti gagal dia. Oke, kita coba apakah dia nyala atau enggak, dan apakah unknown atau enggak ya. Enggak tahu sih itu. Kita masih belum searching di Google ya. Siapa tuh teman-teman udah ada yang nemuin caranya ya. Kita ini eksperimen dulu, nggak tahu ya kita kalau ada HP itu malas untuk searching anjir, jarang banget kita searching, kita malah lebih ke experience sendiri anjir. Kita coba-coba, kalau nggak jadi ya baru searching lah. Kan kita juga nggak bisa, teman-teman yang lebih pandai kan. Kita cuma, soalnya kita servisnya nggak cuma satu anjir, jadi kita nggak ahlinya ahli lah. Kita cuma sebatas membantu. Dia masuk kan, Oppo Custom dia nggak gagal, NVConfig nggak gagal, NVData nggak gagal, cuma MD1 yang pasti gagal dia. Terus NVRAM masuk. Pastikan ini untuk DA2 milik Xiaomi ya. Kalau selain itu dia juga nggak bisa anjir, dia tetap gagal ini. Ini apalagi malah Oppo Custom pasti gagal, NVConfig, NVData gagal dia. NVRAM kayaknya gagal nggak ya? Oh, yang dua ini nggak gagal dia. NVData, NVRAM nggak gagal. Untuk Oppo Custom, Reserve, NVConfig dia gagal semua ya. Kayak mismatch atau insufficient storage apa gitu loh, pokoknya ada errornya kalau ini pakai selain DA2 ya. Ini terbaik sih ini DA2. Kita selalu flash, kalau flash untuk 6765 kita pakai DA2 ya. Untuk yang terbaru 6768 mungkin itu pakai universal sih sebenarnya, pakai, tapi tetap kita pakai punya Xiaomi ya. Ini bisa di drop down nggak? Nah, ini yang sini ya, yang Xiaomi yang DA2 itu 6765, kelihatan nggak? Kita kasih lihat. 6765, 6768 bisa dia ternyata DA2. 6785 bisa, 6768, 73 bisa. Untuk yang DA3 itu 6765 juga bisa anjir, bedanya apa coba? Terus yang DA1 sama DA0 itulah, baca sendiri. Kita biasanya pakai ini ya, yang ini ya kalau MT, tapi jarang sih kita ngerjain MT ini kecuali Note 9 ya kalau nggak salah.
Note 9 kita pakai DA2 bisa kok. Vivo juga bisa, aman dia. Oke, kita tunggu ini sekalian ya, biarin. Ini tombolnya juga rusak anjir. Duh, nanti mencet terus ini. Kita perbaikin dulu ya nanti. Kita coba apakah sampai menu dia atau gagal. Ini kita cuma restore berapa ya tadi? Nggak full ya dia. Cuma Oppo custom di server npconfig npdata sama nvram. Ini sebenarnya kita harusnya eksperimennya itu pakai firmware official ya. Ini hasil PK kapan sih ini sepertinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada download ulang ya. Terus ada atau enggak kita juga belum tahu ya. Ini kalau gagal ini tetap unknown ya nggak tahu lagi lah, kita mau apa lagi ini anjir. Soalnya kalau mau nurunin RAM dia nggak bisa ya, dia otomatis tetap 4 GB dia untuk KMRH kalau nggak didouble isinya. Ya kali coy, double yang bener aja. Kita belum nyoba ya, nanti kalau ada waktu kita coba lah double MMC, siapa tahu bisa ya kan. Jadi kita RAM-nya ngambil 3, terus storage-nya kita pakai BGA 154 kan hebat nanti. bisa berapa ya? Bisa 1256 GB ya kalau nggak salah. Tapi buat apa anjir Oppo A5s 256 GB? Coba. Nggak butuh banget, itu 64 aja udah overkill lah sebenarnya itu. Kalau gagal nanti terpaksa ya kita downgrade lagi ke 332 ya, KMGD. Kita ada sih stok sebenarnya 1 KMGD ya. Jadi enggak jadi 64. Kita kurangin ya harganya, tetap untuk 332 mungkin sekitar 150-an lah. Selisih 50-an. Kalau enggak unknown ya udah. Mungkin memang internalnya dibuat 32 aja. Cuma update RAM ya jadi ini kita. Tapi buat rugi dong kamera cuma update RAM doang anjir. Tapi sepertinya menurut pandangan kita sih ini masalah RAM sih. Ini nggak ngaruh untuk yang internal 32, tetap unknown ini pasti. Oke ya, sukses. Kita coba nyalain ya, kita cabut, kita tancepin lagi, harusnya nyala dia. Oh, nggak nyala. Nah, malah nggak nyala sama sekali dia anjir. Kita copot dulu. Tapi dia nggak kedetek apa-apa di PC juga. Oh nyala. Kita agak turun aja ya. Ini soalnya powernya rusak anjir. Pakai pinset ini. Kita nyalain ya coba. Oke, dia nyala ya. Dia masih terang ya, terang benderang. Nah ini masih terang ya dia, harusnya masih terang. Kalau di kamera nggak tahu ya kelihatan atau enggak, tapi ini masih terang dia. Kita cek apakah dia redup. Kalau masuk sih ini memang redup ya. Nah dia kayaknya masih terang. Nah ini udah redup ya dia, kelihatan kayaknya di kamera. Wah, gagal dong ini jadi. Wah parah sih. Sama kan, ternyata memang sama. Untuk dibuat 32 GB pun juga sama redupnya anjir. Tapi ya nggak tahu ya, ini soalnya belum masuk menu dia. Ini masih loading. Ini kita rencana pasang KMRH lagi ya, tapi nggak ke video sih mungkin.
Ini kita pasang di Note 8. Note 8, di Redmi 8A eMMC only. Kita udah red RPMB ya. Untuk teman-teman yang mau eMMC only Qualcomm, di internet udah banyak ya, di all shop itu jasa read juga udah banyak. Kalau mau beli F64 juga, wah mantap anjir, 5 juta coy, 5 juta lebih sih kayaknya. Oke, redup ya dia, tapi nggak apa-apa, kita cek apakah emailnya ada ya dia. Kita langsung skip aja intronya. Intro Oppo kita skip saja anjir. Tapi dia masih segini loh. Kita cek email ya, apakah dia muncul. Untuk cuma 4 file ya tadi, 5 sama MD1 ya. MD1 itu penting ya untuk email itu. Nah, Unknown ya, dia modelnya Unknown. Wah, gagal emang anjir. Loh, ini jadi 64 anjir. Loh, kok bisa user datanya jadi 64? Ini padahal 3 giga loh tadi kita settingnya. Wah, parah sih ya anjir. Emailnya kok Unknown sih satu anjir. Kok cuma satu ya dia? Oh, gara-gara mungkin. Version Unknown, model Unknown, device name juga Unknown semua anjir. Pantai memang. Kernel version juga nggak ada. Emailnya yang satu kok hilang, kok bisa yang satu hilang anjir. Ya udahlah, nanti aja kita fix ini. Nah, mentok segini ya dia. Memang redup sih sebenarnya. Ini tapi kok jadi berapa tadi? 64 ya? Ini kok jadi 64 dia anjir. Apa otomatis ya ini? Wow, kalau otomatis repot sih anjir. Coba kita upgrade lagi ya untuk apa namanya, PGPT nya. Oke, kita matiin dulu. Lah ini mencet volume anjir. Udah kasih pinset sini aja kan, tiga-tiganya udah kepencet anjir. Oke lah, kita proses lagi ya. Kok bisa ya dia? Kita upgrade pakai UV aja ya, bisa nggak ya dia? Oke, pertama seperti biasa kita disable out ya. Terus ini sambil pencet volume, tiga-tiganya konsletin pakai pinset. Terus pinsetnya jatuh, terus colokin. Oke, berhasil ya. Lo kok dicabut, goblok. Ulang. Refleks kecabut anjir. Susah kali. Oke, dia gagal. Kita coba lagi. Masih gagal anjir. Sabar. Ini emang agak susah, soalnya tombolnya ini nggak kepencet anjir. Oke, udah masuk ya. Kita pakai UV, kita identify. Tadi kayaknya pro info sama nggak ditulis ya anjir. Oke, seperti biasa UV ngebug ya, kita harus pindah dulu, nggak bisa identify dia. Baru pindahin ke MediaTek lagi, run scatter, identify.
Kok jadi 64 ya, heran gua. Tadi perasaan kita nggak centang ini loh, perasaan kita nggak repartisi loh, kok bisa gitu. Lah kok bisa jadi 46 64. Oke, udah ya, ini jadi loh, tapi ini mah 12 loh ini, makanya anjir. Lah nggak bisa kalau lewat sini anjir. Ya udah, kita ulang lagi, kita lewat flash ya. Ini kita restart, kalau nggak restart dia nggak bisa ya. Memang pantai sih. Di restart pun dia nggak masuk loh, kalau nggak manual. Oke, jadi kita PGPT nya kita masukin ya. Bentar, kita pause dulu, ada masalah dikit. Oke, kita lanjut disable out lagi. Langsung masuk MediaTek, bodo amat ini apa lagi loading. Udah selesai belum? Ditunggu-tunggu kok nggak selesai. Kita edit dulu ya untuk yang ini, yang otomatis di atas ya. Otomatis ini agak turunin lah anjir. Otomatis di atas preloader PGPT. Nah ini ya, PGPT pin, dia PGPT pin, mana PGPT pin dia. Oke, kita ganti PGPT pin, kita ganti. Loh mana? Loh. Oh ini, ya udah. Kita copy lagi ke sini ya. Kita copy file name-nya. Terus scatter, mana scatter, kita ganti. Oke, kita ganti true. Terus ini update. Ini true. Oke, save gitu aja. Ctrl S sudah, atau save. Harusnya di sini muncul ya. Mana. Ini kenapa UV coba? Oke. Iya, dia PGPT-nya muncul ya, dia seperti sesuai namanya. Jadi kita uncheck semua ya, pastikan uncheck semua ya, kecuali PGPT. Nah, ini kita flash ya. PGPT-nya aja anjir, yang lainnya jangan. Harusnya jadi 32 kok jadi 64. Otomatis ya, kocak. Kalau nanti ini jadi 64 lagi setelah reboot, ini biasanya kalau setelah reboot dia suruh reset ya anjir. Kalau nanti suruh reset, jadi habis di reset 64 ya udah sih, berarti memang anjir. Kita tinggal fix apa yang berpengaruh. Ya udah sih, udah ketahuan yang pengaruh itu RAM-nya sih dia kayaknya. Atau storage kita nggak bisa loh buat yang 32 anjir. Oke ya, dia sukses ya, nggak ada error, semoga aja masuk ya. Oke, kita coba nyalain lagi, turun aja.
Oke. Dia masih terang, nah redup langsung dia. Kelihatan ya sebenarnya di kamera itu. Nah kan, sudah pasti nih kalau mati langsung. MMC-nya kalau dirubah internalnya ya otomatis dia. Nah, masuk recovery sendiri kan dia. Pasti dia reset otomatis. Oh enggak dia. Oke, kita wrap. Kok online update sih anjir. Ya udahlah, kita tunggu aja. Harusnya web data loh, kok bisa online update. Yang dipencet. Udah 1 jam ya ini. Nah, dia di sini terang ya. Yang mana ini coba? Kita coba pilih yang mana, atau web dulu ya, kita coba web dulu ya. Daripada format nanti jadi 64 lagi. Nah, dia violet gini. Gak bisa, harus format anjir. Kayaknya sukses sih. Nah, tapi ini pasti 64 anjir dia. Parah sih. Dia pasti jadi 64 lagi. Ya udahlah. Kita coba searching aja ya. Anjir. Tapi emailnya kok gagal ya dia. Cuma 1 doang yang muncul. Kita coba fix, nanti kita fix redupnya dulu lah. Kalau nanti redupnya siapa tahu, kalau ada ya kita coba cari-cari di Google dulu. Apakah udah ada teman-teman kita yang ahli yang bisa nemuin caranya. Kalau ada nanti tinggal kita praktekkan apakah bisa. Kalau bisa ya udahlah, mantap lah. Yang nemuin mantap. Ini kayaknya memang semacam apa ya namanya, kayak CPU ID. Dia ada pin di CPU itu, ada pin konfigurasi untuk ID ya. Jadi dia kayak revisi Cina atau revisi global gitu ya. Dia ada kayak semacam resistor divider ya. Dia kayak tegangan itu untuk sensor, dia sensor untuk ID selector dia. Jadi dapat dikonfigurasi ya di CPU-nya itu. Sebenarnya nggak CPU sih, itu lebih ke softwarenya, ke Oppo-nya, firmware-nya. Tapi ya memang kebanyakan HP itu pakai itu ya. Jadi dia pasti redup anjir. Apa nunggu apa lagi? Skip intro mah macet anjir. Redup banget ini. Cancel. Kok nggak bisa di drop down ya anjir? Oke, kita masuk pengaturan aja dulu lah. Nggak bisa di drop down ya. Oh bisa. Ya tetap redup. Ini pasti unknown ini. Sudah dipastikan unknown ya. Nah dia 32 ya. Nah kan, dia bisa ternyata jadi 32 anjir. Ini jadi 32 kan dia, tapi RAM-nya 4. Nah jadi fix ya. Ini memang masalahnya di RAM ya, dia nggak bisa di upgrade dia RAM-nya. Tetap harus downgrade dia. Memang dia nggak bisa diupdate, udah ke lock mungkin atau gimana nggak tahu ya. Untuk emailnya kayaknya juga unknown juga. Nah jadi unknown semua kan dia. Pita basis baseband dari unknown. Bodo amat anjir. Jadi nol ya, jadi nol semua yang tadinya bisa.
Oke, kita coba searching dulu ya, nanti kita kabarin gimana hasilnya. Kalau tetap nggak bisa nanti ya juga closing aja videonya. Untuk tutorialnya seperti itu ya. Ya, kita pokok permasalahannya tadi di apa namanya, CID ya, CID sama pembuatan scatter ya. Udah gitu aja, pembuatan scatter untuk restore dam ya. Kalau mau pakai UV itu harus kayak gitu ya, tutorialnya tadi harus pindah nama, diganti-ganti, pokoknya rumusnya itu aja, udah nggak usah modifikasi yang lain. Kalau belum jelas ya nggak apa-apa sih, tanya aja, nggak apa-apa, atau langsung chat admin juga lebih respon cepet ya. Oke, kita lanjut nanti ya, kalaupun berhasil, kalaupun gagal kita infokan sambil closing ya, udah 1 jam soalnya. Oke, lanjut nanti kita selesaikan dulu gimana endingnya. Oke, lanjut ya, ini yang kemarin udah ganti hari sih sebenarnya. Yang Oppo A5s kemarin ya, yang kita upgrade 464, sekarang udah fix ya, udah fix berkat teknisi yang sudah ahli ya, mungkin di bidangnya. Kita soalnya juga ya bisa-bisaan lah, coro Jawa nih soy-sonan. Udah fix ya, ini 464 ya, lihat 464 ya yang kita, tapi cheatnya CID nya kita pakai yang belum kita kembaliin ya, masih SKH ini. Semoga aja nggak ada masalah ya. Tapi kita downgrade ke 42 ya, bisa dia di downgrade ke 42 aman. Atau nanti kita coba update lah, kalau nanti kita rapikan dulu, kita update ya. Kalau kita update ke 46 lagi kalau bisa ya, info terakhir nanti. Ini ada satu resistor yang kita ganti ya, ini info dari teman-teman sih, kita habis browsing kemarin yang sudah ahlinya ya. Ada satu kapasitor resistor yang kita ganti ya, ini udah normal semua, makanya udah normal ya. IMEI-nya juga aman, kernel baseband aman, IMEI dia dua-duanya muncul aman ya, sinyal juga aman, udah kita cek semua. Ini kita menginfokan saja, teman-teman bisa cari di YouTube atau Google sih sebenarnya. Oh, nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Oke, ini ya, nggak ada yang unknown ya. Kernel ada, model, device name, sama apa ya kemarin, version ya kalau nggak salah. IMEI juga muncul keduanya ya. Dua-duanya muncul. Oke, kita kasih lihat ya yang mana. Sebenarnya ini nanti kita upload di tele sih, kita upload di tele dulu sebelum ke YouTube malahan, untuk apa, infonya. Kita enak pakai tele soalnya, uploadnya satset. Kalau di Google Drive kita kayaknya nggak upload ya, untuk tutorial kayak gini. Kita Google Drive mungkin ISP saja. Ini kita uploadnya di tele. Bagi yang mau join silahkan invite, nanti invite nomor admin, kita nanti bisa masukkan. Oke, udah mati ya. Di sini ya, ini belum kita bersihin, maklum ya. Semoga aja kelihatan, atau di kaca besar ya. Nah, yang itu yang resistor nomor 2 dari atas ya. Gimana nunjukinnya kalau kayak gini anjir. Nah, yang ini ya, ini yang pinsetnya mana sih? Nah, yang ini semoga aja kelihatan ya. Lebih jelasnya sih di tele ya kita uploadnya. Yang ini ukuran bawaan untuk yang HP ini ya, ini kayaknya macam-macam sih kayaknya loh ya. Bawaan dia 200k ya, 200 kilo ohm ukurannya. Resistor ya, ini bukan kapasitor. Dia ukurannya 200 kilo ohm, terus kita ganti 47 kilo ohm. Kita ganti ini tadinya ya. Ini soalnya mudah dicari ya. 47 itu oranye ungu, kuning ungu terus oranye ya. Oke.
Oke, buang aja untuk percobaan. Teman-teman bisa ganti ya untuk upgrade 464 ya, bisa ganti ke 47 kilo ya. Kita makanya 47 sih, soalnya kalau di info kemarin apa namanya, make 20k ya. Nah, kita kali 2 aja 40 kilo. Karena adanya 47 kita coba 47 ya. Soalnya ini udah kita coba ya, kita ganti 20k dia tetap unknown ya. Untuk model sama device name-nya unknown. Terus kita ganti yang 47 kilo ohm ini dia fix ya. Untuk ngambilnya di mana, Bang? Kita ngambil kebetulan cuma punya 6A ya stoknya. Yang ada 47 kilo ohm di sini ya. Di sini dia. Nah, di dekat IC OVP ya, ini IC OVP, over voltage protection. Nah, di sini tadi udah kita ambil ya, di sini atasnya kapasitor, pojok kiri atas OVP. Ini sebenarnya lebih jelasnya di nanti kita upload di anu ya, tapi kayaknya sudah jelas sih. Pokoknya untuk info-info kayak gini kita uploadnya di tele ya, kita nggak upload di Google sih sebenarnya. Susah anjir anunya apa, foldernya batas apa, buat folder kebanyakan, nanti kita jadi fokus di tele aja mungkin ya, mohon maaf. Bagi yang nggak join mungkin lihat video saja ya, buat yang nggak pakai tele atau nggak join, lihat videonya saja. Pokoknya di sini ya, serah mau 6A atau apa ya. Ini 6A Pro kayaknya, 6A biasa ya, Pro ding, dia ada fingerprintnya sama aja. 6A dia ada juga di sini ya resistornya, 6A Pro, 6A 6 Redmi 6 sama 6A sama ya. Oke, udah fix. Kita bersihin dulu ya, kita bersihin, lalu kita upgrade ke versi A46 ya. Ini tadi kan A42, kita upgrade apakah dia apa namanya, unknown lagi. Soalnya ini filenya juga dari info dari temen sih, dari teman-teman yang sudah sukses. Kita akan coba apakah ini bisa juga di 46 atau enggak ya. Kalau enggak nanti tetap kita downgrade juga. Ini kalau teman-teman butuh file 4A42 nya kita bisa uploadkan ya, silahkan komen saja. Oke, lanjut nanti untuk info terakhirnya ya. Oke ya, udah kita update terakhir 46 ya, dia masih normal ya, ini masih unknown-nya juga enggak ada, dia ada semua ya, 464. Kecerahan juga bisa full ya. Nah ini udah silau ini, udah di kamera aja, lihat backgroundnya ya. Nah, sampai gelap dia, sampai flicker malah. Padahal ini terang loh ini. Oke, sinyal juga ada ya, datanya ini sampai smartphone. Sekarang ganti Smart XL ya, smartphone 100% untuk Indo SM. Apa Indo SM? Oke, fix ya. Berarti tetap ini 46 bisa ya dia. Ini 46 ya, nggak harus 42. Ini seri 46 udah terakhir ini kayaknya loh ya. Coba kita cek ada apa namanya, ada paketannya enggak ini, apa masih ada updatean ya dia. Kita coba cek. Oke, lama. Dan untuk yang ya ini ya, kita bahas ini sedikit. Oh ternyata udah mentok ya yang 46 ya. Nah, this is already the latest version. Oke, ini kita ganti dulu bahasanya, nanti nggak paham lagi yang punya. Kalau kita sih sebenarnya lebih suka pakai yang Inggris ya. Bukan maksudnya tidak cinta Indonesia, tapi kadang ini yang nerjemahin ngawur lah anjir, nggak sesuai lah.
Oke, kita matiin aja. Oke ya, untuk yang ini dia bagus ya, untuk vlog bisa dia. Cuma sayangnya dia itu ninggal residu ya, seperti kontak cleaner pada umumnya. Ini kita udah ya, kita selesai sampai sini. Terima kasih. Nanti kita rapikan, ini backdoornya belum dipasang ya. Tombolnya udah. Dia ninggal residu seperti kita contohin. Contohnya inilah, dia lihat ya, dia kayak gini. Kita coba semprot. Tunggu kering. Nah, dia ninggal kayak residu putih-putih gitu ya, nggak terlalu lihat ya di kamera ya. Kita coba semprot lagi ya. Pokoknya dia itu nanti ada putih-putihnya gitu, ninggal residu lah, nggak seperti carbo cleaner ya. Kalau carbo cleaner dia bersih ya sampai ke akar-akar. Nah, dia ada putih-putih kayak gini, dia semacam ini, lihat kan di dalamnya ini kan, lihat ada putih-putih ini kan, bisa nah ya kan? Dia ninggal residu seperti ini. Tapi untuk vlog bisa sih, dia bersih juga, aman. Ke apanya, kalau ke teflon dia langsung kembung ya. Ini teflon ya contohnya. Nah, dia kembung, ini melar lah. Kalau untuk teflon ya dia langsung melar cepet ya. Kalau untuk ke plastik dia aman ya. Ini contohnya untuk plastik ya. Nah, dia enggak ABS ya, dia enggak kegores ya, aman ya. Nah, aman. Oke, jadi kalau mau pakai ya silahkan baca sendiri. Minusnya ninggal residu ya dia. Mana ini mereknya? Oh ini. Tapi kayaknya kita tetap carbo cleaner aja lah. Anjir. Oke ya. Udah. Kayaknya cukup sekian aja. Ini kita rapikan ya nanti. Terus kita kabarin yang punya udah upgrade 464. Ini mungkin beda ya. Ini pokoknya kasus di kita itu bawaannya resistornya itu 200k ya, 200 kilo ohm. Untuk yang versi lainnya kita belum tahu ya berapa kilo ohm bawaannya. Soalnya ini beda-beda. Ini tuh semacam resistor identifikasi ya dia. Kayak versi lah, contohnya dia itu untuk versi India, versi Cina, versi global kayak gitu ya. Dia itu ya seperti yang menit sebelumnya yang pernah kita bahas ya, kayak versi-versi gitu. Jadi mungkin resistor itu untuk pengenalan di HP ini untuk seri berapa, revisi berapa, RAM ke berapa gitu ya. Dan hebatnya teman kita udah ada yang nemuin ya caranya, cara ngerubah dia deteknya apa ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah ahli membantu kita juga. Kita berbagi ulang aja. Oke, terima kasih masih menonton bersama kami walaupun 1 jam lebih ya. Untuk yang kurang paham mungkin bisa PM admin aja, kita bantu semaksimal mungkin. Gratis kok, di kita gratis untuk ilmu, file dan sebagainya. Pokoknya nggak ada yang berbayar ya. Ingat, kalau ada yang berbayar berarti bukan dari kita ya, mungkin mengatasnamakan atau gimana. Kita semua di sini service, walaupun filenya langka pun kita bagikan gratis ya untuk teman-teman semuanya. Nggak perlu donasi juga. Tapi kalau mau traktir kopi ya silahkan. Mau minta file apa nanti firmware, setiap ada masukan masuk umpama STB atau TV ya, kita langsung backup. Kalau normal ya dia, kita backup terus kita bagikan. Seperti biasa kita masukinnya lebih ke tele duluan ya. Mungkin Google Drive nanti kalau ada yang komen. Kalau di tele kita langsung upload duluan filenya. Sebelum video mungkin kita sudah upload filenya ya, file-file info. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.